Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, kembali lagi dengan Ustazah. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan tentang tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran Ananda selalu diberikan kemudahan juga kelancaran ya. Nah, sekarang silakan Ananda siapkan buku paketnya, juga pensil dan penghapusnya. Dan jangan lupa silakan simak videonya sampai selesai ya. Ayo kita mulai belajarnya. Silakan Ananda buka buku paketnya halaman 75. Kita memasuki subtema 4 dan kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Ayo ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Bacalah teks berikut dengan cermat. Teks ini terdapat pada buku paket Ananda halaman 75 dan 76 yang berjudul Cuaca, Musim, dan Iklim. Kita baca bersama-sama ya. Silakan Ananda baca dalam hati sambil dengarkan apa yang Ustazah bacakan. Cuaca, musim, dan iklim. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Nah, ini adalah arti dari cuaca. Silakan Ananda siapkan pensilnya dan Ananda beri garis di bawah kalimat ini yang dimulai dari kata cuaca sampai dengan di wilayah yang terbatas. Silakan Ananda beri garis bawah kalimat tersebut dengan menggunakan pensil Ananda. Jika sudah, jangan lupa beri lingkaran terhadap kata cuaca. Jadi, ketika Ananda mencari arti kata cuaca, Ananda dapat menemukannya dengan mudah karena sudah diberi tanda ya. Sudah? Kita lanjutkan baca paragraf yang kedua. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Nah, ini adalah arti dari musim. Silakan Ananda beri garis bawah juga ya. Dan jangan lupa Ananda beri tanda lingkaran pada kata musim. Ini adalah arti dari musim. Kita lanjutkan bacanya ya. Misalnya, musim hujan adalah tentang waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan sering terjadi cuaca mendung. Terdapat dua musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Boleh Ananda garis bawahi ya. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama atau waktu yang lama. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis Khatulistiwa. Silakan Ananda beri garis bawah untuk kata ini. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Silakan Ananda beri garis bawah. Lalu, ini adalah pengertian atau arti dari iklim tropis. Silakan Ananda beri lingkaran supaya lebih mudah mencari arti dari iklim tropis nanti ya.
Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal bersama-sama yang terdapat pada halaman 76. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan musim? Ayo, musim tadi apa? Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Silakan Anda tulis di buku paket ataupun di buku tulisnya ya. Bila ditulis di buku tulis, silakan cantumkan halaman 76 pada buku tulisnya. Sudah? Oke, yang kedua. Tulislah musim-musim yang terjadi di Indonesia. Coba tadi, musim di Indonesia ada berapa ya? Good, ada 2. Apa saja musimnya? Nah, musimnya adalah musim hujan dan musim kemarau. Silakan Anda tulis. Soal yang ketiga, mengapa Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Kenapa Indonesia masuk ke dalam iklim tropis? Tadi alasannya ada di teks yang telah kita baca. Ada yang masih ingat? Alasannya yaitu karena Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa dan daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari sehingga Indonesia beriklim tropis. Silakan ditulis. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana proses terjadinya musim kemarau di Indonesia? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman sebelahmu. Kita diskusikan bersama-sama aja ya. Tadi sudah dijelaskan pada teks sebelumnya. Proses terjadi musim kemarau di Indonesia itu yaitu karena angin dari belahan bumi utara berhembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai di Indonesia yang menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Nah, itu adalah jawabannya. Silakan Anda tulis ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Di subtema sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, di subtema 4 ini kita akan belajar tentang pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan permasalahan pengurangan, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Karena tadi apa? Karena berpenyebut sama. Ayo kita pelajari contoh soal yang ada di buku bupenamu. Silakan Ananda lihat contoh soal yang terdapat pada layar HP, laptop, ataupun komputer Ananda ya. Ayo selesaikan soal berikut. Soalnya adalah, Bibi membuat agar-agar untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Di meja tersisa 5 potong agar dari 12 potong agar yang dibuat Bibi. Jika Fitri mengambil lagi 2 potong agar, berapa bagian kue yang tersisa sekarang? Berapa bagian agar maksudnya ya yang tersisa sekarang? Nah, di sini ada gambar, contoh gambar agar-agar yang dibuat oleh Bibi yang dipotong menjadi berapa bagian tadi? Menjadi 12 potong. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semuanya dibagi menjadi 12 potong. Nah, perhatikan gambarnya. Tadi, Bibi membuat agar-agar yang dipotong menjadi 12 bagian. Lalu, agar-agar tersebut tersisa 5 bagian saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagiannya Ustazah beri tanda atau beri warna orange ya. Tersisa 5 bagian agar-agar, lalu tadi Fitri mengambil 2 potong agar lagi. Nah, kira-kira berapa hasilnya ya, atau berapa sisanya ya? Nah, kita buat pecahannya terlebih dahulu. Pecahannya yaitu angka 5/12. Karena yang tersisa itu tadi ada 5 bagian, dari seluruh bagiannya adalah 12. Lalu diambil 2 potong oleh Fitri, yaitu pecahannya menjadi 2/12. 5/12 dikurangi 2/12. Maka gambarnya bisa menjadi seperti ini. Nah, karena tadi 5 yang tersisa, lalu diambil 2 bagian lagi oleh Fitri, maka gambar yang tersisa agar-agarnya yaitu seperti ini gambarnya. Ya, kita kurangi 5 dikurangi 2.
ya, karena penyebutnya sama, jadi kita hanya lihat pembilangnya saja, ya. Pembilangnya 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2, yaitu 3. Nah, penyebutnya sama, kita pindahkan saja, kita tulis menjadi 3/12. Jadi, agar yang tersisa sekarang adalah 3/12 bagian. Nah, untuk pengurangan ini berarti Ananda harus mampu dan harus bisa mengurangi angka-angka dengan benar ya. Sekarang, silakan kerjakan latihan soal yang ada di buku, Bu Pena, halaman 77. Jangan lupa dikerjakan nanti ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karya seni dengan teknik aplikasi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dari depan, dari pinggir, dari atas, ataupun dari bawah. Nah, boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk Festona. Ini adalah contoh dari boneka jari ya. Jadi boneka jari ini dibuat menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi itu adalah teknik membuat karya dengan cara menempel dan menjahit. Nah, menjahitnya itu yaitu dengan menggunakan tusuk Feston. Tusuk Feston itu yang seperti apa sih? Nah, dapat dilihat. Menjahit tusuk Feston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Nah, ini adalah gambar contoh dari cara tusuk Feston. Boleh nanti Ananda praktikkan, tapi jangan lupa dengan bimbingan dari ayah bundanya ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Persatuan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat, sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Jika semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, keharmonisan dalam kehidupan bertetangga akan selalu terjaga. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Coba diingat-ingat lagi tadi, musim di Indonesia ada berapa? Ada 2. Ada apa saja musimnya? Musim kemarau dan musim hujan ya. Jadi musim di Indonesia itu ada 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kita baca bersama-sama. Nomor 1, untuk mengidentifikasi atau mencari ya pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat dan tandai kata-kata yang penting seperti tadi memberikan garis pada sebuah teks yang tadi Ustazah ajarkan ya. Selanjutnya yang kedua, setelah itu kamu dapat menuliskannya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Nah, contohnya ada pada teks halaman 80 dan 81 pada buku paket Ananda atau bisa Ananda baca yang terdapat pada layar HP, komputer, ataupun laptop Ananda. Bacalah teks berikut dengan cermat. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis hayal tengah bumi. Boleh nanti Ananda beri garis dari garis sampai tengah bumi dan garis khatulistiwanya diberi lingkaran ya supaya Ananda dapat dengan mudah menemukan arti dari garis khatulistiwa. Salah satu dampak dari posisi tersebut dalam 1 tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi. Jumlah curah hujan rata-rata turun di Indonesia mencapai 1.600 mm per tahun. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Musim kemarau merupakan salah satu musim yang terjadi pada negara yang memiliki iklim tropis. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Nah, di buku paket Ananda halaman 81, di situ ada tulisan, identifikasilah informasi dalam teks di atas. Tulislah pokok-pokok informasi mengenai perbandingan musim hujan dan musim kemarau. Nah, perbandingan musim hujan dan musim kemarau dapat Ananda lihat dari teks yang kita baca sebelumnya, yaitu seperti yang Ustazah beri garis bawahi. Ya, ini. Jadi, musim hujan itu dan musim kemarau, perbedaannya adalah musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi, sedangkan musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Silakan Ananda tulis di buku paketnya ataupun di buku tulisnya. Jika di buku tulis, silakan cantumkan halamannya. Nah, sekian yang dapat Ustazah jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.